Halo teman-teman semua, selamat datang di playlist Figma dari Nol. Di playlist ini, saya akan berbagi tutorial Figma untuk teman-teman yang masih awam tentang Figma ataupun desain user interface. Nah, pada episode 1 ini kita belum akan praktik di Figma, tapi kita akan perkenalan dulu dengan Figmanya ya. Jadi kalau teman-teman ingin langsung praktek, bisa lanjut ke episode selanjutnya. Pada episode ini kita akan membahas 3 pertanyaan utama, yaitu apa itu Figma, kenapa kita perlu belajar Figma, dan kenapa harus Figma? Kenapa bukan tools yang lain? Karena di luar sana banyak tools-tools yang lain yang memiliki fungsionalitas yang sama ya. Oke, langsung saja. Apa itu Figma? Jadi Figma adalah sebuah software untuk merencanakan, merancang, dan mendesain sebuah user interface. Nah, mungkin di sini teman-teman masih ada yang bingung ya, apa itu user interface? Saya akan jelaskan sedikit. Nah, jadi secara sederhana, sebuah aplikasi itu dapat dibagi ke dalam dua sisi ya. Yang pertama, sisi bagian depan atau front end, dan yang kedua adalah sisi bagian belakang atau back end. Di mana di sisi front end ini berisi tampilan-tampilan yang kita berinteraksi dengannya ya, seperti button, chart, tulisan, link, dan lain-lain. Nah, tampilan inilah yang disebut sebagai user interface atau dalam bahasa Indonesianya antarmuka ya, antarmuka pengguna seperti itu. Di mana user interface ini akan menerima data dan mengambil data dari bagian backend yang biasanya terdiri dari server dan database. Nah, disinilah seorang programmer itu menuliskan pemrograman untuk memproses data yang masuk dan menyimpannya. Seperti itu. Nah, kemudian sebuah user interface yang biasa kita gunakan di aplikasi atau website itu sebenarnya di balik layar itu dibangun dengan menggunakan kode-kode seperti ini ya. Jadi dibuatnya bukan dengan cara drag and drop atau klik-klik ya, tapi dibangunnya dengan menggunakan kode seperti ini oleh seorang software developer. Nah, akan tetapi pada praktiknya seorang software developer itu tidak bisa langsung membangun user interface secara langsung gitu ya. Tapi harus user interface-nya harus didesain terlebih dahulu itu. Kenapa alasannya? Alasannya supaya user interface yang dibuat itu bisa sesuai dengan pengguna, mudah digunakan pengguna dan menarik secara visual seperti itu sebelum diimplementasikan ke kode. Nah, sehingga untuk membuat user interface yang bagus itu software developer nggak bisa langsung membangun UI-nya, tetapi biasanya melalui proses seperti ini. Jadi mulai dari merancang sesuatu yang disebut sebagai UX ya. Nanti apa itu UX saya akan jelaskan setelah ini. Setelah merancang UX, kemudian baru mendesain user interface ya atau UI. Nah, ini dilakukan kedua proses ini dilakukan oleh seorang UI UX designer. Nanti setelah desain UI-nya jadi, baru diserahkan ke software developer untuk membangun UI-nya menjadi sebuah kode-kode ya, atau dapat kita katakan membangun aplikasi yang sesungguhnya gitu ya dari desain UI yang telah dibuat oleh UI UX designer gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Tadi ada istilah user experience ya. Apa itu user experience? Jadi, user experience itu adalah pengalaman pengguna ketika seorang pengguna itu menggunakan sebuah aplikasi ya. Apa yang dia rasakan seperti itu ya. Apakah dia senang, penasaran, dan lain-lain seperti itu ya. Nah, poinnya di sini adalah untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan, intuitif, dan mudah dijalani ketika seorang user itu berinteraksi dengan sebuah user interface dari aplikasi seperti itu ya. Apa bedanya UI dengan UX? Nah, kita akan bahas
Kalau dimisalkan di dalam manusia, UX ini seperti kerangka yang menopang manusianya, yang memberi bentuk manusianya gitu ya. Sementara UI ini adalah tampilan manusia itu sendiri. Apakah dia mancung, apakah dia tinggi, apakah dia laki-laki atau perempuan, warna rambutnya apa, warna bajunya apa, apakah rambutnya keriting atau lurus, dan lain-lain. Nah, sama kalau kita bicara masalah UI, itu kita bicara masalah visual design ya, elemen-elemen visual seperti itu ya di dalam desain kita. Seperti visual design, kemudian color, pemilihan warna ya, kemudian graphic design, kemudian juga layout, bagaimana cara kita menempatkan elemen-elemen pada desain kita, dan juga typography ya, ilmu untuk menentukan dan menggunakan tulisan ya, font atau typeface ya. Nah, kalau kita bicara masalah UX, itu kita bicara masalah kerangka yang membangun UI itu sendiri ya, lebih konseptual ya, seperti itu. Yang pertama, kita membahas seperti interaction design ya, di mana interaction design ini adalah sebuah desain interaksi ketika user itu menggunakan aplikasi kita ya. Kemudian kita juga UX juga membahas wireframe. Kemudian UX ini juga membahas information architecture ya, di mana dengan membuat ini kita bisa mempermudah pengguna supaya lebih cepat menemukan informasi yang mereka cari seperti itu ya. Kemudian UX juga membahas user research atau penelitian pengguna, di mana untuk menemukan karakteristik pengguna, masalah mereka apa, supaya user interface yang dibuat itu sesuai dengan mereka ya. Kemudian UX juga membahas skenario. Nah, di Figma itu nggak cuma untuk mendesain UI ya, seperti tadi ya, elemen-elemen visual, tapi Figma juga bisa digunakan untuk proses UX, seperti membuat wireframe, membuat information arsitektur, membuat user persona, dan lain-lain ya. Mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu istilah yang saya sampaikan tadi, nggak apa-apa. Nanti akan saya jelaskan seiring dengan berjalannya waktu. Tapi poinnya, Figma bisa digunakan untuk membuat UI dan juga untuk proses perancangan UX juga bisa, seperti itu ya. Nah, kemudian kenapa kita perlu belajar Figma ini? Alasannya simple ya. Jadi setelah saya melihat banyak lowongan-lowongan kerja UI UX design di Glints dan Jobstreet, itu hampir semuanya itu mencaratkan recruiternya itu memiliki skill Figma ya. Jadi kalau saya perhatikan ada 3 yang populer ya, yaitu Figma, Adobe XD, dan Sketch ya. Tapi hampir semua itu yang ada itu Figma ya. Ya. Karena Figma ini seolah-olah sudah jadi industri standarnya ya untuk sekarang untuk seorang profesi UX designer itu. Jadi itu alasannya kenapa kalau teman-teman ingin mendalami UI UX itu teman-teman perlu belajar Figma ini. Nah, kenapa harus Figma? Bukan tools yang lain. Nah, simply karena Figma ini yang paling populer saat ini ya. Jadi menurut survei dari UX Tools, di mana mereka menyurvei software apa yang digunakan untuk UI design, dan yang paling populer seperti yang teman-teman lihat adalah Figma ya. Yang mana dia mengalahkan Sketch dan Adobe XD ya di urutan ke-4 dan 5 dengan selisih yang sangat besar ya. Jadi Figma ini yang sekarang paling populer ya untuk mendesain sebuah user interface seperti itu. Selain itu, Figma juga memiliki kelebihan-kelebihan yang membuat dia lebih unggul dari software desain UI yang lain ya, seperti Figma mendukung fitur yang nanti dinamakan auto layouts yang membantu kita menata elemen. Kemudian Figma support fitur untuk membangun components ya, di mana nih berhubungan dengan pendekatan ketika kita membuat UI dengan atomic design ya. Jadi membuat komponen-komponen kecil untuk digunakan berulang seperti itu ya. Kemudian yang paling biasanya diunggulkan di Figma adalah Figma ini sangat mudah untuk digunakan untuk kolaborasi ya dengan tim seperti itu ya. Jadi Figma ini sangat mudah digunakan untuk kolaborasi, dan dia juga support
untuk semua sistem operasi ya, asalkan ada browser, Figma bisa jalan di situ. Kemudian keunggulan yang lainnya seperti di Figma ini terdapat community ya, di mana di community ini tuh banyak sekali resource yang kita bisa gunakan ya. Jadi banyak sekali plugin dan desain resource yang bisa kita gunakan seperti icon, kemudian desain sistem, kemudian ilustrasi dan lain-lain itu kita gunakan secara gratis ya di community. Walaupun ada juga yang berbayar, tapi hampir gratis pun cukup ya. Dan ini terintegrasi langsung di Figma sehingga kita sangat mudah menggunakannya. Dan banyak lagi kelebihan Figma yang lain ya. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk belajar Figma, silakan belajar bisa melalui website Figmanya langsung atau belajar bareng kita di sini. Jadi itu aja perkenalan singkat kita dengan Figma. Semoga teman-teman menjadi lebih mendapat insight ya mengenai apa itu Figma dan kenapa Figma itu banyak digunakan saat ini seperti itu ya. Oke, selamat berjumpa di episode selanjutnya.